Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat. Ya, ketemu lagi dengan Pak Afan, kita di materi kemuhammadiyahan episode 2 tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Hari ini kita masuk 3 poin pertama, yaitu bagaimana Muhammadiyah dengan tarjihnya itu mengatur kehidupan kita dari sisi pribadi, kemudian keluarga dan bermasyarakat. Nah, sebelum mulai kita semangati dulu dengan yel kita yang biasa kemarin kita praktekkan. Ya, disiapkan tembaknya. Tembak 1 kali, juz A. Tembak 2 kali, juz A, juz A. Tembak 3 kali, juz A, juz A, juz A, juz A. Oke, luar biasa. Satu lagi dari Pak Afan. Nah, ini oleh-oleh karena kita dulu gagal kemah ya, karena kondisi hari ini kita bernyanyi bersama. Ini oleh-oleh kita, Pak Afan dulu ketika kemah. Ada 2 bait ya. Ini jangan dilihat atasnya, kita lihat bawahnya. Ini pakai bahasa daerah kita. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Bapak menyanyikan, nanti Ananda bisa mengikuti di rumah ataupun merekam ini. Jadi ini untuk menyemangati kita, mood booster kita sebelum masuk ke materi. Langsung aja sekali ini kita sampai selesai. Oke, lagunya begini langsung. Wa 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 bikano dine, wa 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 bikano dine, ngante song sama lite, ngante song sama lite, mangante lo gosong sama kulit kulite, mangante lo gosong sama kulit kulite. Yang kedua, wa 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 bikano dine, wa 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 bikano dine, ngan sepur sama tipe, ngan sepur sama tipe, mangan sego lempur sama intip-intipe, mangan sego lempur sama intip-intipe. Oke, luar biasa. Ini oleh-oleh untuk mengisi kegiatan kita dan sebagai obat gundah gulana kalau lagi gabut, lagi sulit mengerjakan soal, lagi sulit dalam berkegiatan. Nah, kita mendendangkan ini untuk menghibur dan menyemangati kita. Oke, kita lanjut yang pertama. Ada dimensi kehidupan pribadi, dimensi pertama. Ini ada 4 pembahasan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada akidah, dimensi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Jadi dalam pribadi kita seorang muslim, Persyaratan Muhammadiyah mengatur dalam PHWM ada 4 ini. Bagaimana pribadi muslim, pribadi Muhammadiyah, kader Muhammadiyah dalam sisi akidah, dalam sisi akhlak, ibadah, dan muamalah. Check it out. Oke. Yang pertama, dari sisi akidah, sebagai seorang muslim, dalam sisi akidah kita harus berprinsip segala macam hidup harus didasarkan dengan tauhid kepada Allah. Apapun kita hubungkan dengan tauhid kepada Allah. Prinsip itu dengan memahami tauhid dan memahami hal-hal yang membatalkan keislaman kita, insya Allah pribadi kita senantiasa menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Contohnya adalah syirik besar dan syirik kecil, tentunya yang harus kita pahami. Syirik besar salah satunya adalah dengan betul-betul berbuat kesyirikan, bisa dengan betul-betul menyembah sesuatu di lain Allah. Sedangkan syirik kecil itu salah satu contohnya adalah riya. Nah, riya ataupun ingin dipuji itu contoh ringannya adalah kita berbuat sesuatu, beramal bakti itu karena ada orang lain atau motivasinya semata-mata karena orang lain. Misalkan lagi berbuat sesuatu kok ada gebetan di situ, misalkan ada orang yang ditaksir di situ, kita membaik-baikkan diri kita. Ketika tidak ada orang lain yang kita segani atau ketika sendirian kita justru malah berbuat keburukan demi keburukan. Itu contoh dari syirik kecil. Maka ini yang harus kita perbaiki, jangan sampai kita berbuat semacam itu. Yang kedua, dari sisi akhlak, sedapat mungkin kader Muhammadiyah harus meneladani peri hidup Rasulullah Muhammad SAW. Apapun ketika ada hal tertentu yang menggelitik, harus kita hubungkan dengan bagaimana Nabi menyikapi ini. Pasti semuanya ketemu selama kita mau mencari
dalil dan dasar-dasarnya. Yang ketiga dalam hal ibadah. Nah, melaksanakan ibadah yang mahdhoh, ibadah-ibadah khusus dengan sebaik-baiknya. Sholat 5 waktu, sebaik mungkin di awal waktu, tertib berjamaah di masjid, itu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, menghidupkan ibadah-ibadah sunnah. Puasa sunnah, sholat sunnah, yang rawatib maupun yang bukan rawatib, dan ibadah-ibadah yang lain yang bernilai sunnah, sehingga mewarnai hidup kita selain ibadah wajib dihiasi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Lalu dari sisi muamalah, jadi kita sebagai muslim, kader Muhammadiyah sedapat mungkin berperilaku di kehidupan sehari-hari pribadinya itu bahwa saya itu adalah hamba Allah dan khalifatullah fil ard. Jadi tidak lupa ibadah kita kepada Allah dan tidak lupa tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemakmur bumi. Yang kedua, nah ini yang penting, berpikir dengan akal sehat yang sejalan dengan semangat Al-Quran dan hadis. Berapa banyak orang-orang cerdas dicetak terlahir baik sisi akademiknya maupun non-akademik, tetapi apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan justru malah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus kita hindari. Cerdas iya, tetapi harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, memiliki etos kerja yang islami. Betul-betul kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Nah, selanjutnya, dalam kehidupan keluarga. Nah, ada 3 poin, dimensi yang kedua. Yang pertama, bagaimana Islam memandang kedudukan keluarga. Yang kedua, bagaimana Islam memandang fungsi keluarga. Dan yang ketiga, bagaimana Islam melihat aktivitas keluarga. Seperti apa? Kita cek satu persatu. Yang pertama, kedudukan keluarga. Anak-anakku sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah madrasah yang pertama dalam hidup kita. Makanya disebutkan keluarga adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa. Keluarga menjadi peran penting, madrasah yang pertama, baik itu ibu maupun ayah. Itu yang pertama. Jadi apapun kondisi kita, keluarga itu penting. Bagaimanapun kondisi kita dan keluarga harus punya pemahaman yang sama bahwa keluarga adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa, serta menjadi dasar pembentuk masyarakat yang madani. Apapun, sekalipun orang tua sudah meninggal ataupun orang tua kita tidak hidup bersama, barangkali mohon maaf, nah tetap hubungan darah kekeluargaan kita tetap, sekalipun sudah terpisah baik karena kondisi maupun karena sudah meninggalkan kita lebih dulu. Lalu yang kedua, fungsi keluarga. Apa fungsinya? Keluarga yang menjadi idaman Muhammadiyah, idaman Islam adalah menjadi tempat untuk mensosialisasikan ajaran Islam. Bagaimana orang tua kita selaku ayah dan ibu mendidik pelajaran Islam pertama-tama kali dari rumah. Sebagaimana wujud bentuk madrasah pertama adalah keluarga. Jangan sampai keluarga kita garing dari pengajaran Islam. Ini yang penting. Yang kedua, wadah kaderisasi. Adalah bagus ketika keluarga kita itu mengkader kita putra-putrinya menjadi kader Muhammadiyah. Kalaupun toh tidak punya kesempatan untuk mengkader menjadi kader Muhammadiyah, maka keluarga Islam harus mengkader putra-putrinya menjadi penerus pejuang Islam dari berbagai macam pribadi dan karakter, sehingga apapun yang diajarkan yang dididik dalam keluarga selalu mengarah kepada perkaderan generasi Islam. Yang ketiga, nah ini, keluarga menjadi contoh keluarga yang baik bagi masyarakat yang lain, sehingga diri sendiri tadi sudah, yang dalam keluarga jadi contoh, rukun di rumah, tidak terekspos bagaimana kondisi rumah tangganya, sehingga betul-betul harmonis. Kalau ada masalah jangan sampai terbawa keluar. Cukup menjadi wilayah internal dari keluarga itu sendiri. Jangan sampai diumbar di medsos, jangan sampai begini baru marahan sama orang tua, marahan sama ayah sama ibu, jangan sampai terekspos keluar. Karena ini harus menjadi contoh keluarga yang baik. Bagaimana caranya? Kita kembali ke atas tadi.
Ayo kembali memperbaiki kehidupan dalam keluarga sesuai dengan harapan al-Islam. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana agar menjadi keluarga yang baik dalam harapan Islam? Nah, ini ada paling bawah nomor 3. Yang pertama ini harus sungguh-sungguh dalam mendidik anak. Sebagai ayah, sebagai ibu harus sungguh-sungguh, jangan sampai ketimpangan. Bapak sudah mentang-mentang cari kerja, semua pembinaan diserahkan ke ibu. Juga keliru. Lebih keliru lagi apa? Orang tua sibuk cari dana untuk kita belajar, untuk kita menuntut ilmu, tetapi melupakan pendidikan terhadap anak. Dipasrahkan semua kepada pemangku ataupun kepada satuan pendidikan. Wis tak bayar, sudah bayar, ini semuanya dipasrahkan ke sekolah, itu juga kurang tepat. Karena apa? Keluarga ini yang pertama menjadi pembentuk karakter anak. Sarana pendidikan yang lain itu menjadi penunjang, karena tanggung jawab utama adalah dari orang tua. Maka ini yang harus kita pahami. Besok kalau anak-anak jadi orang tua harus paham ini. Sungguh-sungguh dalam mendidik anak. Ya sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam membiayai anak belajar sekolah, tapi juga jangan lupa mendidik anak di rumah. Kemudian yang kedua, hormat dan ihsan kepada anak, terutama ada perempuan. Ini harus penting. Jangan hanya anak laki-laki yang dibanggakan, tapi perempuan juga anak kita juga harus diberikan perhatian yang sama. Lalu menjalin hubungan sosial dan kepedulian. Kemudian, nah terakhir jangan lupa ini, sholat sebagai prioritas utama. Jadi ada satu riwayat yang baik, ketika sholatnya baik dalam hadis Nabi, maka semua amalnya dihitung baik. Tapi kalau sholatnya sudah rusak, maka rusaklah semua amal. Maka sholat ini menjadi prioritas penting dalam mendidik keluarga. Sholat dulu. Kalau sholat sudah nggak beres, bisa dipastikan semuanya bakalan nggak beres. Tapi kalau sholatnya beres, insya Allah segala permasalahan, segala rencana hidup akan ditolong oleh Allah karena senantiasa menegakkan sholat. Oke, yang ketiga, kehidupan bermasyarakat. Bagaimana tanggung jawab kita dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi pribadi maupun keluarga dalam masyarakat. Yang pertama ini, bersilaturahmi dengan sesama. Jadi Islam Muhammadiyah tidak melalaikan salah satu tugas ataupun kewajiban berdakwah melalui silaturahmi. Jangan mentang-mentang sibuk jadi pengurus IPM, jangan mentang sibuk jadi pengurus organisasi, jadi pimpinan, kemudian lupa dengan silaturahmi. Karena ini penting untuk kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua, nah ini menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik dengan tetangga. Seperti pepatah Jawa ini, luwih becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Dalam terjemah bebas dalam bahasa Indonesia adalah lebih baik menjaga keamanan lingkungan dengan saling berbagi daripada menutup diri dengan membuat pagar-pagar tembok, dalam artian tidak bersosialisasi. Jadi apa di sini maknanya? Berbagi, bersilaturahmi itu menjadi sarana menjaga keamanan kampung dibandingkan dengan kita bersikap tertutup dengan masyarakat. Nah, ketika terjadi apa-apa, pastilah tetangga yang akan pertama-tama kali membantu ataupun mengetahui kondisi kita. Kalau kita nggak berbuat baik pada tetangga, tidak berbuat sesuatu yang berbagi yang baik dengan masyarakat, bagaimana kita akan diperhatikan oleh masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, bersikap adil dan baik kepada tetangga yang berlain agama, itu juga penting. Karena masyarakat kita pasti ada yang memeluk agama selain Islam, maka ini jangan menjadi alasan untuk kita membeda-bedakan dalam hak-hak bermasyarakat. Semuanya sama dalam hal masyarakat. Lalu yang selanjutnya, menunjukkan sikap-sikap sosial berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. Ini harus menjunjung tinggi, toleransi, tepat janji, jangan sampai di mana-mana kita dikenal sebagai orang yang tidak pernah tepat janji. Nah, yang kelima ini, untuk kita yang muslim, menggerakkan GJDJ, gerakan jamaah dakwah jamaah Muhammadiyah kolektif kolegial. Dalam berdakwah
kita tidak hanya berdakwah sendirian, tetapi ada satu anjuran dan kekuatan dengan berjamaah. Jamaah IPM, pengajian umum, mengadakan di masjid untuk mendakwai jamaah yang lain. Ini menjadi kekuatan yang besar. Sehingga dalam bermasyarakat senantiasa terjalin kehidupan yang baik, baik sesama muslim maupun yang berlainan agama. Nah, oke, sekarang kita masuk ke kasus-kasus ini. Contoh-contoh kasus dalam bermasyarakat yang paling kelihatan adalah tentang toleransi. Bagaimana Islam mengatur tentang toleransi? Nah, ini ada pengantar ya. Yang pertama, kita boleh bergaul dengan umat agama lain. Bahkan yang berhubungan dengan keduniawian itu boleh. Lalu yang kedua, kita nggak boleh tapi ya mencampur adukkan dengan ibadah dengan agama lain. Dalam muamalah boleh, ibadahnya nggak boleh. Yang ketiga, umat Islam harus mengakui kenabian Isa alaihissalam sesuai dengan pengakuan kita terhadap nabi dan rasul yang lain. Nah, lanjutnya, barang siapa yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, punya anak, maka menurut Al-Quran orang itu dihukumi kafir dan musyrik. Nah, Islam mengajarkan Allah itu tunggal, Maha Esa. Nah, yang ketiga, kita diajarkan untuk menjauhkan diri dari hal yang syubhat dan menjauhkan diri dari larangan Allah, sehingga menolak segala kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat. Contoh kasus yang pertama. Bagaimana dengan ucapan selamat Natal? Nah, menurut fatwa tarjih yang sejalan dengan fatwa MUI bahwa mengikuti perayaan Natal bersama ataupun perayaan agama lain bersama dihukumi haram. Termasuk ucapan selamat hari raya itu bagian dari perkara akidah yang tidak terpisahkan. Karena ada pengakuan. Sehingga mengucapkan selamat Natal menurut fatwa tarjih dianjurkan untuk tidak dilakukan. Karena itu merupakan dari bagian dari perayaan tersebut. Sama seperti kita Idul Fitri ada ucapan selamat Idul Fitri. Jadi kita sebaiknya tidak melakukan mengucapkan itu. Sekalipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi fatwa tarjih sudah menyampaikan untuk tidak dianjurkan kita mengucapkan selamat Natal. Kita perlu ingat pembelajaran kita dulu di SD ya. Yang disebut toleransi itu ternyata ini memberikan kesempatan ibadah kepada pemeluk agama lain. Jadi tidak perlu kita mengucapkan selamat, cukup dengan mempersilahkan, tidak mengganggu mereka, sudah cukup ini toleransi. Nah, yang kedua, bagaimana dengan atribut? Nah, menurut MUI itu diharamkan kita umat Islam menggunakan atribut agama lain. Karena ada indikasi perusahaan-perusahaan tertentu memaksakan karyawannya untuk menggunakan atribut-atribut Natal misalkan, sedangkan dia muslim. Nah, sehingga ini menjadi penguat bahwa tidak boleh memaksakan kehendak untuk memakai atribut di luar agama yang diyakini. Nah, ini ya. Karena ada perusahaan yang memaksakan karyawannya memakai atribut-atribut di luar keyakinannya. Sekalipun demikian, fatwa ini tidak menjadi dasar bagi ormas-ormas yang lain ataupun pemuda yang lain, gerakan pemuda yang lain untuk melakukan sweeping. Karena kewenangan pemeringatan dan penertiban itu wilayah kepolisian. Oke. Contoh kasus terakhir, yang ketiga. Bagaimana dengan jual beli dengan diskon ini, anak-anakku sekalian? Kan banyak di aplikasi-aplikasi jual beli dimanapun, itu ketika ada hari raya beragama, itu selalu ada diskon-diskon yang menarik untuk dibeli. Apa jawaban Islam? Pertama, boleh dengan dua syarat. Yang pertama, kita kalau menjual ada diskon-diskon itu tidak boleh menjual yang mendukung ibadah mereka. Seperti perlengkapan-perlengkapan ibadah mereka, kita tidak boleh untuk menjual itu. Lalu bagaimana aturan untuk pembeli ini? Kita nggak boleh beli barang-barang yang menyerupai ibadah mereka. Mungkin beli petasan, beli lonceng, ini topi sini kita nggak boleh. Jadi apa yang boleh? Ya membeli apa yang menjadi kebiasaan kita. Membeli mungkin keperluan mandi, membeli keperluan makanan. Nah, kalau toh kebetulan ada diskon di situ, nah kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ini fatwanya. Jadi boleh ada diskon-diskon hari raya agama lain, kita bisa memanfaatkan selama itu berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, oke, anak-anakku sekalian, demikian salah satu materi kita di episode kedua ini terkait PHIWM, kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Semoga dengan ini menjadikan kita untuk menjadi cermin bagi muslim yang lain, sehingga memberikan pencerahan kepada sekitarnya. Terima kasih. Fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.